Oke, baik, kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA ya, tentang tekanan. Kita lanjutkan tekanannya, yaitu tentang tekanan pada zat cair. Hukum yang akan kita bahas sekarang itu adalah hukum Pascal ya. Pelajaran IPA SMP kelas 8. Nah, hukum Pascal ini kita akan pelajari tentang bagaimana pemanfaatan hukum Pascal dalam kehidupan kita ya. Sama. Nah, hukum Pascal. Hukum Pascal itu diselidiki oleh alat penyemprot Pascal ya, bentuknya semacam ini. Ini adalah alat penyemprot Pascal. Di sini diisi air ya dalamnya. Kemudian kalau ini ditekan, nah kita tekan, maka tekanan ini akan mengakibatkan air itu keluar dari lubang-lubang pipa ini. Nah, bagaimana model keluarnya? Ternyata keluarnya sama ya. Di semua titik ini mendapatkan tekanan yang sama. Jadi dia keluar dengan tekanan yang sama. Ini lagi contohnya, ini adalah alat penyemprot Pascal, bentuknya pipa labu dan di sini lubang ya, lubang ya, lubang dan dalam isi air. Kalau ini ditekan ya, kita kasih tekanan dengan gaya F ya, maka tekanan yang diberikan ini akan diteruskan ke semua tempat di sini. Semua mendapatkan tekanan yang sama, sehingga air keluar dari setiap lubang itu memancar ke segala arah dengan sama kuat. Nah, dari sini dibuatlah gejala alam ini, dibuat dalam suatu hukum alam yang ditemukan oleh Pascal. Bunyinya adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair. Jadi tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah ya, akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Jadi tekanan ini akan diteruskan ke segala arah sama besar. Itu adalah kunci daripada hukum Pascal ya. Di tekanan itu diberikan ke segala arah. Kalau di sini kita tekan, maka tekanan ini akan menyebar ke semua dinding daripada tabung. Nah, setelah ditemukan hukum Pascal, maka dibuatlah alat-alat yang sistem kerjanya berdasarkan atas hukum Pascal. Yang pertama itu dongkrak hidrolik. Nah, ini mungkin kalian ini gak asing lagi ya. Tidak asing lagi benda ini ya, adalah untuk pada saat ganti ban digunakanlah ini. Ini menggunakan prinsip hukum Pascal. Kemudian ini ada rem hidrolik, mungkin umum menyebut dengan nama rem cakram ya. Sistem kerjanya berdasarkan hukum Pascal. Yang ketiga itu adalah ini, mungkin kalian tahu apa ini. Kalau kalian cuci mobil, itu ada alat semacam ini digunakan untuk mengangkat mobil. Ya, pesawat pengangkat mobil juga menggunakan prinsip hukum Pascal ya. Diangkat mobilnya. Ini menggunakan prinsip daripada hukum-hukum Pascal. Nah, dalam hukum Pascal, bagaimana rumus yang berlaku? Ya, perhatikan nih. Di sini ada sebuah pesawat pengangkat mobil. Ya, akan jelaskan bagaimana rumus yang berlaku pada hukum Pascal. Pada hukum Pascal, alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal, berlaku juga rumus tekanan. Ya, rumus tekanan itu kan, saya ingat
P sama dengan F bagi A. Nah, ini pada saat membahas tekanan ini sudah kita bahas ya. Nah, perhatikan alat atau pesawat pengangkat mobil. Ini ada dua tabung bejana yang berhubungan ya. Di sini ada sebuah bejana berhubungan. Satunya kecil ya, ini luasnya A1, penampang kecil, sedangkan di sini adalah luasnya lebih besar. Ya, luas penutup daripada bejana yang kedua lebih besar. Kita sebut A2. Kemudian gaya masuk, berarti di sini kita tekan. Tekanan di sini kita sebut dengan nama F1. Tekanan gaya ini akan menimbulkan tekanan. Ya, tekanan pada dalam saat cair sesuai dengan hukum Pascal, maka dia tekanan itu diteruskan segala arah sampailah di sini. Tekanan itu mengakibatkan piston atau penutup daripada bejana yang kedua naik, ya, atau gaya yang keluar. Mengakibatkan piston ini naik, akibatnya mobil juga ikut naik, ya. Gaya di sini dihasilkan untuk mengangkat mobil ini sama dengan berat mobil, kita sebut F2. Nah, bagaimana rumusnya? Kita lihat P1 sama dengan P2 ya, karena tekanan di segala arah sama sesuai dengan rumus hukum Pascal, tekanan sama. P1 adalah sama dengan tekanan, masih ingat P sama dengan F bagi A, berarti di sini adalah F bagi A sama dengan F bagi A. F mana? Ya, karena kita ini adalah P1, di sini adalah P1 A1. Ini P2 F2 A2. Nah, inilah berlaku rumus hukum Pascal ya. Ini F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi 2, mana F1 itu adalah gaya pada penampang kecil, kemudian F2 gaya pada penampang besar, A1 luas penampang kecil, A2 luas penampang besar ya. Nah, dari sini kalian bisa mengembangkan rumus F1 sama dengan F2 bagi A2 kali A1. Nah, ini jika gaya yang dibutuhkan ditanyakan. Ya. Nah, jika luasnya yang dibutuhkan, ya, bisa kalian ubah rumusnya menjadi F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2, atau F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1, atau A2 sama dengan F2 bagi F1 kali A1. Ini jika yang ditanyakan luasnya. Nah, jadi hukum Pascal di dalam hukum Pascal itu berlakulah rumus ini. Ya. Oke, coba kita lihat soalnya. Soal yang pertama. Sebuah pesawat pengangkat mobil seperti pada gambar, tentukanlah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil itu. Jadi di sini ada mobil 5.000 Newton, sedangkan luas piston yang lebih besar itu adalah 250 cm3 persegi. Sedangkan di sini luas piston yang kecil itu adalah 5 cm persegi. Berapa gaya yang dibutuhkan sehingga mobil ini bisa terangkat? Ya. Baik, kita bahas. Diketahui ya, luas piston kecil A1 itu 5 cm persegi. Piston yang besar itu adalah 250 persegi. Sedangkan beratnya mobil ya 5.000 Newton. Yang
ditanya adalah F1. Nah, berapa gaya minimal yang dibutuhkan untuk bisa mengangkat mobil itu? Oke, jawab. F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. Oke. Dari sini bisa kamu masukkan F1 sama dengan F2 sama dengan F2 bagi A2 kali A1. F2 nya 5000 bagi A2 250 kali 5 ya, sederhanakan, hilang tinggal 500 kali 5 bagi 25 toh ini bisa juga di 5 25 ini sisa 500 bagi 5 jadi tinggal 500 bagi 5 itu adalah 100 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan itu adalah 100 Newton. Berarti di sini gaya untuk mengangkat mobil itu adalah 100 Newton. Oke, soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Sebuah pesawat pengangkat mobil seperti pada gambar dengan gaya 100 Newton, berapa beban yang bisa diangkat di tabung yang lebih besar? Nah, ini dibalik ini. Piston kecil itu adalah luasnya 2 meter persegi, sedangkan piston yang besar itu adalah 4. Ini ditekan dengan gaya 100 Newton. Berapa bisa diletakkan beban di sini? Ya. Bisa mengangkat. Berapa gaya yang keluar? Ya. Oke, diketahui. Gaya di pertama itu adalah 100 Newton. Luas pertama itu adalah 2. Sedangkan luas di penampang atau piston yang lebih besar itu adalah 4. Yang ditanya itu adalah F2. Ya. Jawabnya F2 bagi A2 sama dengan F1 bagi A1. Seperti tadi, F2 sama dengan F1 bagi A1 kali A2. 100 bagi 2 kali 4. Habis tinggal 2 kali 100 adalah 200 Newton. Berarti di sini bisa mengeluarkan gaya 200 Newton. Ya. Oke. Inilah penjelasan tentang hukum Pascal. Untuk video selanjutnya bisa kalian tunggu, itu adalah hukum Archimedes. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Semoga bermanfaat.